Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami ada sampai pada pagi hari ini semua karena berkat Tuhan. Engkau telah memelihara kami, menyertai kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang baik bagi kami, yaitu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, buka hati dan pikiran kami. Tuhan, kami sudah siap membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami boleh bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dalam Yesaya pasal yang 42 ayat yang ke-20. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu belajar mendengar. Bukanlah tanpa tujuan jika Tuhan menciptakan dua telinga dan satu mulut bagi manusia. Tujuannya adalah supaya kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Sebab di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Setiap siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Amsal 10 ayat 19. Maka dari itu firman Tuhan menasihatkan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Yakobus 1 ayat 19. Tuhan menghendaki kita banyak mendengar, terutama dalam hal mendengarkan firman, sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Banyak orang yang maunya hanya didengar orang lain, sementara dirinya sendiri tidak mau mendengar orang lain. Ketahuilah, salah satu penyebab kegagalan bangsa Israel adalah karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Karenanya Tuhan menyebut mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Banyak orang Kristen yang kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketika mereka sedang mendengarkan firman Tuhan. Secara fisik mereka berada di dalam gereja, tetapi telinga tidak sepenuhnya diarahkan pada firman. Sementara seorang pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan, ada yang justru tertidur pulas atau memikirkan hal-hal lain di luar ibadah, tetapi terhadap berita-berita yang negatif, gosip tentang kejelekan orang lain dan sebagainya, kita memasang telinga lebar-lebar. Semakin kita banyak mendengar berita-berita dari dunia ini, semakin kehidupan kita berbentuk sama seperti orang-orang dunia. Itulah sebabnya mengapa banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh imannya, karena masih mengenakan manusia lama. Padahal Alkitab jelas menyatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apabila kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan menerima firman itu di dalam hati kita, iman kita akan bangkit, aktif dan berfungsi dengan benar. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mari kita terus belajar, mempertajam pendengaran kita terhadap firman setiap hari, supaya kita beroleh kekuatan dalam menghadapi permasalahan hidup. Ketika hamba Tuhan menyampaikan khotbah di gereja, ada banyak jemaat yang kurang sungguh-sungguh perhatikan. Ada yang tertidur pulas, asyik mengunyah permen, sibuk BBM-an atau WA-an atau Instagram atau Facebook, atau mengobrol dengan teman sebelahnya. Ada juga yang kelihatannya diam, tapi pikiran berkelana menjelajahi bumi. Kita tidak mendengar firman Tuhan dengan sesama. Dampaknya
kita tidak mendengarkan firman Tuhan dengan sesama, dampaknya kita tidak mengalami kemajuan rohani. Iman lemah dan mudah sekali jatuh dalam dosa. Alkitab menegaskan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hasilnya akan berbeda bila kita mau mendengarkan dan memperhatikan firman dengan sesama. Ibarat benih yang ditaburkan di tanah yang baik, benih itu akan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 13 ayat 23. Di tengah dunia yang kian bergelora ini, kita sangat membutuhkan firman Tuhan sebagai penuntun langkah hidup kita setiap hari. Karena firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Semakin kita mempertajam pendengaran akan firman Tuhan, iman kita akan semakin kuat di dalamnya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saat kita terus membuka telinga untuk perkara-perkara dunia ini, maka pikiran dan perbuatan kita pun akan semakin duniawi. Sebab situasi di sekeliling dan apa yang terlihat mata sangat mudah mempengaruhi kita. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Tuhan ingin kita senantiasa memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena keberadaan kita di bumi ini hanyalah sementara. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau. Mendengar merupakan permulaan dari pengenalan kita akan Tuhan. Pada banyak ayat Alkitab disebutkan betapa pentingnya seseorang mendengarkan firman Tuhan, sebab sebelum seseorang melakukan firman, terlebih dahulu firman itu didengarkan. Bagaimana cara kita mendengarkan mengambil peranan penting dalam kehidupan kekristenan. Apa yang kita dengar akan menentukan hasil yang akan kita raih di masa depan. Kalau kita mendengar berita hanya sepotong-sepotong, maka hal itu akan menghasilkan persoalan. Demikian juga dalam kita mendengarkan firman Allah, harus dengan menggunakan kedua telinga kita dengan utuh. Karena banyak kegagalan terjadi di jemaat karena tidak mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh mendengar dalam firman Allah dalam bahasa Ibrani-nya, yaitu syama, yang artinya mendengar dengan menggunakan telinga kanan dan kiri, dan yang terdengar itu adalah firman Allah. Kalau kita rindu menerima berkat-berkat Tuhan, mari kita mendengar sungguh-sungguh firman Allah. Syarat untuk menerima janji Tuhan lewat mendengar apa yang kita dengar. Perhatikan baik-baik sehingga firman Allah menjadi rema bagi kita. Yang kedua, sungguh-sungguh mendengar firman Allah. Amsal 4:20. Arahkan telinga, artinya mencondongkan atau memiringkan telinga sebagai tanda kita menghormati firman Allah. Hidup kita tergantung pada firman Allah. Keberhasilan kita tergantung pada firman Allah. Dan mujizat terjadi ditentukan oleh firman Allah. Kalau kita memberi perhatian secara khusus terhadap firman Allah,
maka kita akan beria-ria di dalamnya. Lewat firman Allah, iman percaya kita akan diteguhkan. Roma 10:17. Dalam keadaan apapun, mari kita belajar mendengar dengan menggunakan kedua telinga kita. Dan berita yang kita dengar jangan hanya sekedar lewat saja. Semakin kita mendengarkan firman Allah, semakin kita dikayakan, semakin kemuliaan Allah dinyatakan bagi kita. Mendengar dan memperhatikan firman Allah dapat membuat kita disebut pertama orang-orang yang mengasihi Allah. Yang kedua, orang-orang yang memiliki iman. Dengan firman Allah, sungguh-sungguh masukkan di dalam hati kita, lalu lakukan, maka Allah akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga kita hidup dalam kelimpahan dan usaha, profesi, pekerjaan atau apapun yang kita lakukan akan diberkati, karena kita selalu mendengar dan mentaati setiap perintah Tuhan, dan kita selalu melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan bagi kita, karena hidup kita selalu mendengar dan mau melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami, yang kami belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang sangat luar biasa yang mengajarkan bagi kami supaya kami sebagai orang yang di dalam Tuhan tetap belajar untuk mendengar terus-menerus mengenai firman-Mu dan melakukan itu dalam kehidupan kami. Dan semakin hari iman kami semakin bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman yang sangat luar biasa mengajarkan bagi kami. Dan kami akan melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan sertailah kami, dan segala sesuatu yang kami lakukan, biarlah campur tangan Tuhan selalu ada bersama kami. Kami serahkan hidup kami, seluruh hidup kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati dan sertailah. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.